bokap gue naik ke atap sama kakak gue. Naik berisik di atas. Terus gue mau nyamperin ke dapur juga kata bokap gue nggak boleh. Ya udah gue tungguin. Lama tuh lumayan. Ada 20 menit kali bokap gue. Lama gue denger brok di atas. Udah bokap gue turun, tangannya baret-baret. Merah-merah sini ke muka. Gak ada nyaut nih. Apa sih? Kata gue ganggu banget orang lagi mandi. Gue mandi lagi lanjut kan. Gue lanjut mandi. Tidur lagi. Tok. Terus apa sih? Gue bilang, gue buka dong. Gak ada orang. Gue tutup lagi. Gue mandi lagi. Ini berasa banget asli. Kan gue mandi keramas dong. Rambut gue disisir dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia tinggal di suatu kontrakan di daerah Jakarta Timur. Jadi dia bersama keluarganya tinggal di situ dan banyak sekali ngalamin kejadian horor di situ. Di sebelah gue udah ada Kak Vita. Halo Kak. Thank you lo udah datang ke sini. Nih Kak Vita, kejadian horor yang mau Kak Vita ceritain di kontrakan di Jakarta Timur itu. Itu awal mulanya tahun berapa Kak? Mulai tahun berapa kejadian? Kejadiannya mulainya tahun 2016. 2016, oke. Dan ini kita nggak nyebut daerahnya, daerah mana ya? Jangan. Jakarta Timur Jakarta Timur aja ya? Jakarta Timur aja. Karena tadi katanya masih aktif kontrakan. Masih aktif sampai sekarang, masih ada yang ngontrak juga. Masih ada yang ngontrak juga di situ. Oke, jadi mohon maaf nggak bisa disebutin detailnya nih di mananya sahabat lonceng ya, karena masih aktif kontrakannya nih. Iya. Nah Kak Vita, ini dari 2016. Tahun 2016. Oke. Kenapa nih kok baru mau ceritain kejadian horor sekarang? Karena tuh kejadiannya nggak habis-habis sampai sekarang, ganggu ke kehidupan gue sama keluarga, kehidupan asli. Bahkan kejadian horor di kontrakan ini sampai bikin keluarga gue tuh berantakan. Nyokap sama bokap harus pisah. Dan sampai bikin gue sekeluarga akhirnya mutusin buat cabut lah, udah nggak bisa lagi di sini. Oke, dan akhirnya lu memutuskan cabut nih. Cabut. Dan dengan kondisi keluarga gue juga udah nggak utuh. Iya. Oke Kak Vita, oke ditahan dulu nih ceritanya nih, kayak bakal seru banget nih. Pokoknya buat sahabat lonceng nih, harus nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip biar tahu ceritanya gimana. Dan buat kalian nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih asupan horor sama kalian semua. Yaudah Kak, langsung kita mulai aja nih kayak ceritanya. Jadi ceritanya itu awal mula kan gue sama keluarga tuh mutusin buat kontrak lah di satu tempat. Jadi gue jelasin dulu nih, kontrakannya ini posisinya atas bawah. Ada di dalam sebuah komplek gitulah, komplek perumahan. Oke. Jadi gue tuh sama keluarga ngambil kontrakan yang atas. Jadi tingkat gitu kan. Kebetulan di kontrakan bawah gue itu yang nempatin tante gue sendiri. Masih saudara. Nah jadi gue sama keluarga di kontrakan yang atas. Awal mula tuh sebenarnya nggak ada apa-apa ya di kontrakan itu, kayak baik-baik aja, nggak pernah ada hal-hal yang ganggu, nggak pernah ada hal-hal yang nyeremin gitu ya. Tapi gue mulai ngerasain nih awal-awal banyak hal-hal yang bikin gue kayak apa nih gitu. Jadi pertama kali banget itu, gue lupa sih persisnya itu tahun berapa gue pindah ke kontrakan itu, tapi gue inget banget tahun berapa pertama kali gue sama keluarga gue itu dapet teror. Jadi pertama kali itu di tahun 2016 nih, gue mulai dapet teror di rumah itu ya, di kontrakan itu. Pertama kali teror yang gue dapetin itu gedoran di dinding.
Ini tuh suaranya beda. Kalau misalkan di pintu kan kayak duk 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 gitu ya. Ini tuh gedorannya tuh di dinding. Jadi gimana sih kalau suara dinding digedor? Kayak gitu. Nah kontrakan gue ini tuh kayak lumayan padat penduduk sih. Jadi kayak sebelahan-sebelahan gitu. Ada 5 pintu. Jadi di atas 5 pintu, di bawah 5 pintu. Nah satu dinding sama tetangga gue. Jadi nggak pisah dinding gitu. Jadi kayak dempetan gitu kan. Pertama-tama tuh kayak mikir, oh mungkin tetangga gue kali. Iya. Oh ya posisi kontrakan gue tuh paling pojok. Nah, tetangga gue ini satu tembok sama gue yang di sebelah kiri. Gue pertama mikir, oh mungkin tetangga gue lagi beraktivitas gitu kan, mungkin dia lagi ngapain, gue nggak tahu. Biasa aja tuh. Itu hampir setiap hari. Habis asar sama habis maghrib. Oke. Itu selalu tuh. Awal gue nggak ngeh tuh, kenapa selalu jam segitu, gue nggak sadar gitu. Iya. Tapi setelah gue perhatiin, ternyata suaranya itu emang selalu setelah azan asar sama azan maghrib gitu. Terus lanjut tuh ke teror. Selanjutnya di rumah itu tuh kayak bawaannya hawanya panas, kayak keluarga gue ribut mulu, nyokap bokap gue sama adik kakak gue juga gitu, ada aja lah yang dipermasalahin gitu. Terus lanjut lagi teror ke selanjutnya itu suara. Jadi gue sering banget dengerin suara aktivitas di dapur. Gimana sih kayak ada orang masak, wastafel kan ada wastafel tuh ya, ada suara wastafel nyala kayak orang cuci piring. Gue masih positive thinking, mungkin tetangga gue. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, gue lumayan lama tuh ngontrak di situ sebelum kejadian ini ya, sebelum 2016 ini. Gue nggak pernah denger suara aktivitas di dapur. Oke. Gitu. Gue masih positive thinking nih, mungkin kayak bocor kali suaranya kedengeran atau gimana. Gitu. Terus selanjutnya ada lagi, bukan cuma di dapur, tapi suara aktivitas di kamar mandi. Jadi posisinya dapur gue itu kan langsung kamar mandi ya, jadi begitu masuk lorong ke kamar langsung dapur, terus sebelah kiri tuh kamar mandi kayak gitu. Nggak gede sih, maksudnya ya seukuran kontrakan 3 petak gimana sih gitu, dengan 1 kamar gitu. Cuman emang ada lorong dari arah ruang utama, ruang tamu nih ke kamar itu ada lorong, ini kamar, terus langsung dapur, sebelah kiri kamar mandi kayak gitu. Kegambar lah ya. Nah itu ada aktivitas suara di kamar mandi, suara orang mandi. Gimana sih kalau orang mandi biur-biur gitu. Cuman gue mikirnya di situ kok kedengeran nyata banget, karena kan gue di kamar nih ya. Kedengeran di kamar mandi itu, memang kalau ada yang mandi pasti kedengeran dong dari kamar karena sebelahan nih ya kan. Terus gue mikir, tapi kan di kamar mandi nggak ada orang gitu. Maksudnya gue di rumah juga pada saat itu sendiri gitu. Tapi ada suara orang mandi di situ. Udah tuh gue masih nggak berpikir bahwa wah gue disetanin nih atau apa gitu, enggak. Lanjut lagi nih, maksudnya itu gangguan-gangguannya masih yang menurut gue biasa aja, nggak terlalu ganggu gitu. Ini gedoran di dinding tuh masih ya, setiap hari rutin. Cuman pada saat itu gue belum sadar nih, ternyata gedoran itu di jam-jam segitu gitu. Lanjut lagi, gue kan kerja ya, waktu 2016 itu gue udah kerja di sebuah perusahaan lah. Jadi aktivitas gue itu pagi nih jam 6 gue udah berangkat, pulang ke rumah lagi jam 5 kayak gitu kan. Kayak gitu terus setiap hari. Jadi gue lagi pulang kerja, terus ini kan bokap gue sebenarnya bisa ya, maksudnya salah satu orang yang ngerti lah dengan hal-hal kayak gitulah, bisa gitu. Gue pulang kerja nih, bokap gue bilang sebelum masuk rumah baca Al-Fatihah, terus cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, bersih-bersih lah gitu. Gue sempet curiga, sebelumnya bokap gue bukan tipikal orang yang perhatian kayak gitu loh. Pulang kerja ya udah gue pulang aja gitu. Ini nyuruh gue kayak gitu, oke gue lakuin kan. Malamnya setelah bokap gue nyuruh gue kayak gitu, gue rep-repan. Nah rep-repannya itu gue ceritain sosoknya nih ya. Jadi posisinya gue tidur. Jadi gue kayak mimpi pintu kamar gue dibuka, ada nenek-nenek. Buka pintu kamar gue, nenek-nenek bungkuk gitu. Terus dia langsung nindihin perut gue. Jadi dia duduk di perut gue, terus dia nyekek gue sambil ketawa-tawa. Lu bayangin tuh kayak, hei gitu. Tuh gue gak bisa bangun sama sekali, kayak ya gue udah istighfar gitu kan. Gimana sih kalau orang rep-repan itu kan gak bisa ngomong, teriak aja gak bisa gitu kan. Akhirnya udah tuh kayak gitu doang, gue bangun. Paginya gue kerja lagi. Malamnya nyokap gue cerita nih, kalau kakak gue semalam ngeliat ada nenek-nenek di depan. Jadi posisinya kan, gue kan keluarga tuh rame ya. Ada bokap, nyokap, gue, 2 adik gue sama kakak yang tinggal di situ. Kakak gue itu tidurnya di ruang depan, di ruang tamu. Nah malam itu, jadi pas malam gue rep-repan, ternyata kakak gue juga ngeliat sosok nenek-nenek itu. Oke. Cuman dia ceritanya ke nyokap gue. Dia bilang gini, mah semalam
aku lihat ada nenek-nenek di samping lemari, bukan lemari ya, kayak meja TV gitu, emang kecil, dia bilang bongkok, ngeliatin ke arah aku, kata kakak gue gitu kan. Nyokap gue cerita lagi ke gue sorenya pas gue pulang kerja. Terus gue notice dong, lah semalam gue habis rep-repan sosok nenek-nenek juga nih. Yeah. Udah nih, cuman gue gak ada obrolan lagi. Sampai situ gue gak nanya lagi kakak gue, enggak. Dan nih, abis itu lanjut lagi nih aktivitas gue kayak biasa. Di malam selanjutnya nih, setelah gue rep-repan nenek-nenek itu, gue tidur lagi dong. Aktivitas gue kan emang gitu-gitu aja, maksudnya kerja, pulang, gue istirahat, tidur gitu. Gue rep-repan lagi. Dengan makhluk yang berbeda. Kali ini rep-repannya itu, gue ngeliat ada sosok tinggi seukuran lemari baju gue. Jadi kan begitu pintu kamar gue dibuka langsung lemari kan. Gue tidur di kasur itu sebelah kiri, itu ada sosok laki-laki tinggi, gede. Cuman gue nggak bisa ngeliat mukanya. Semakin gue penasaran ngeliat mukanya, jadi kan gue cuma ngeliat siluet doang kan, kayak bayangan hitam gitu. Terus semakin gue tegesin, gue semakin lemes. Kayak gue rasa lemes banget, gak tau kenapa tuh. Dan itu sosoknya diem aja di situ, dia nggak ngapa-ngapain. Cuman kan maksudnya ya ngapain gitu, ada sosok itu di situ gitu. Gue lemas, semakin gue kayak gue pengen lihat muka lu anjir, gue pengen lihat gitu. Gue semakin nggak bisa, kayak lemes. Udah, gue kebangun lagi paginya. Dan itu rep-repan itu setiap hari gue alamin. Sebelumnya nggak pernah begitu ya? Sebelumnya nggak pernah. Gue sebelumnya nggak pernah, tapi sebelumnya gue pernah rep-repan. Cuman nggak pernah se-ekstrim ini di setiap hari, setiap malam. Setiap gue tidur gue pasti rep-repan. Setiap gue lagi santai istirahat rep-repan. Bahkan ada satu lagi nih kejadian menurut gue epic banget ya. Jadi gue pulang kerja, baru buat pulang gue malam waktu itu habis main. Jadi kan gue pulang kerja langsung main, terus gue pulang nyampe rumah malam. Gue nggak bersih-bersih, gue langsung tiduran di tempat tidur nih. Tiba-tiba aja, gue ngerasa gue belum tidur, tapi gue rep-repan. Jadi gue lagi tiduran di tempat tidur, gue ngerasa gue belum tidur, tiba-tiba pintu gue kebuka. Gue pikir nyokap gue dong, gue nengok, karena kan posisinya pintu di sebelah kanan gue kan. Gue nengok, masuk perempuan, tapi nyerong masuknya, nyamping. Terus gue panggil dong, mah, tapi nggak, suara gue nggak keluar tuh, kayak gitu-gitu, gue nggak keluar. Dia nengok, lidahnya panjang, dan itu bukan nyokap gue. Lidahnya panjang, dia melet, terus kayak gimana sih, gue gak ngerti itu kayak dia nari-nari gitu depan gue pengen teriak dong. Dia kayak nari-nari tapi kayak ngeledek, ngerti gak? Kayak gitu-gitu di depan gue, lidahnya panjang berarti sampai ke lantai. Dia nengok terus lidahnya panjang, gue pengen teriak kan di situ, cuma nggak bisa. Gue inget banget posisi di kasur itu gue nggak apa ya, kayak nggak tidur, jadi gue cuman gini doang, kayak nggak bisa bangun, nggak bisa tidurin badan juga. Gue mau bangun nggak bisa, terus tiba-tiba gue kesadar masih di jam yang sama. Gue nggak nge sih tepatnya gue pada situ jam berapa lewat berapa, gue nggak sadar. Cuman maksudnya nggak yang kayak orang kayak biasanya nih gue tidur terus kebangun pagi gitu, enggak. Itu masih malam juga. Sebenarnya itu kan kejadian rep-repan itu banyak ya, karena hampir setiap malam, bahkan bukan hampir tapi emang setiap malam gitu. Sampai gue tuh kayak capek banget lah, gimana sih gue kerja kan ya dari pagi, gue pulang nyampe rumah pengen tidur nggak bisa tidur nih. Udah, cuman sampai situ ya udahlah, itu cukup ganggu menurut gue karena ganggu aktivitas kerja gue kan. Setelah itu ada lagi gangguan. Gue gak ngerti, pokoknya kejadian itu selalu ada di kamar, lorong, dapur, kamar mandi. Gak pernah tuh di depan. Gue gak ngerti kenapa. Habis itu gue liat ada sekelebat nih. Lewat gitu. Gue gak ngeliat wujudnya, cuman kayak hitam aja gitu, lewat gitu. Jadi dari arah lorong ke dapur, lewat lagi. Gue pulang kerja. Ini selalu pulang kerja nih. Di rumah gak ada siapa-siapa. Kondisinya gue langsung masuk rumah, buka pintu. Nah, dapur gue ini kan disekat sama pintu ya. Pintunya tuh pintu geser, full kaca. Cuman kacanya itu jadi kayak burem gitu loh. Jadi kita nggak bisa lihat ke dapur dengan jelas. Oke. Gue nggak ngerti tuh dikasih apa, pokoknya intinya burem gitu. Yang burem itu ada. Nah, pas gue buka pintu, ada orang nih di balik pintu itu. Jadi pintu dapur gue ketutup. Ada orang, siluet orang gitu. Gue pikir nyokap gue nih, atau siapalah gitu kan. Gue masuk dong, gue samperin, gue buka sepatu, gue masuk, gue samperin, gue buka, gue geser. Srek, gak ada dong. Gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Terus tapi keran air gue nyala. Keran wastafel gue nyala. Udah, gue mikir gini, wah, gue digangguin apa nih, ya kan? Gue konsul lah ke bokap. Karena sebelumnya gue pernah juga ngalamin kayak gini, cuman maksudnya yang cuman ngikutin aja dan gak seiseng parah ini gitu. Padahal siluetnya jelas banget. Jelas banget. Tapi dia kayak beneran diem aja gitu di pintu. Gue buka. Siluet cowok apa cewek? Cewek, jelas cewek. Gue buka, gak ada. Gue kaget dong.
Yaudah gue matiin keran air. Terus taunya nyokap gue tuh di bawah di rumah tante gue, kan tadi gue bilang tante gue rumahnya di bawah kontrakan gue kan. Ternyata nyokap gue di situ. Ya udah. Nah, karena banyak banget nih yang gue alami nih, gue akhirnya konsul lah ke bokap gue. Kenapa ya? Kok sekarang aku sering banget nih ngerasain gini gitu. Kecampur juga lu sama obrolan kakak gue yang dia bilang dia ngeliat nenek-nenek itu kan. Iya lu, gue ngeliat lu nenek-nenek gini. Akhirnya bokap gue coba ngeliat lah ada apa nih gitu. Terus bokap gue cerita ternyata waktu yang gue pulang kerja dia suruh gue bersih-bersih, gue tuh diikutin dari tempat kerja gue. Nenek-nenek memang. Tapi jadi dia tuh kayak suka sama gue gitu loh. Tapi niatnya jahat. Jadi gue dibikin kalau ada orang yang ngelihat gue nih, gue tuh wujudnya kayak nenek-nenek itu. Orang yang suka sama gue, cowok yang suka sama gue, ngelihat gue ntar wujudnya nenek-nenek itu. Oh, pernah denger nih kayak gini nih. Nah, itu. Akhirnya gue coba buat, wah gila gitu kan. Gue sebenarnya tuh skeptis ya, percaya nggak percaya sama gituan gitu. Cuman kan gue ngalamin nih, apa iya gitu ya si nenek-nenek ini. Terus kenapa ada makhluk yang gede juga. Tapi lu yang bagian orang ngeliat jadi nenek-nenek, itu udah lu buktiin belum sama seseorang yang emang suka sama lu nih? Kebetulan waktu itu lagi ada nggak lu lagi sih, gue nggak ngeh juga sih. Maksudnya kayak ya berjalan aja gitu. Cuman emang gue lagi tuh nggak deket sama siapa-siapa. Lagi nggak deket sama siapa-siapa ya, untungnya ya. Ya udah, emang karena kan gue kerja aja sih, kayak gitu. Nah kebetulan teman kerja gue bisa juga nih, dan dia pun ngomong hal yang sama. Iya lu diikutin sama si nenek-nenek ini dari bawah tangga. Gue kan kerja di basement dan gue selalu lewat tangga basement. Dia ngikutin dari situ. Nah si teman kerja gue juga bilang, iya niatnya jahat gini-gini. Coba dong gimana caranya supaya gue lepas gitu kan. Bokap gue tuh kayak, yaudah coba di kasarnya dibersihin lah gitu. Terus gue bilang lah cerita juga sama bokap. Tapi bukan nenek-nenek doang loh, gue bilang. Karena kan gue ngerep-repan itu ngeliat yang cewek yang lidah panjang itu juga. Ngeliat yang cowok yang gede di depan lemari juga. Terus dibersihin lah sama bokap gue. Hampir 2-3 minggu lah gue ngalamin si nenek-nenek itu ya, teror nenek-nenek itu. Akhirnya lanjut nih, kehidupan gue tetap lanjut. Gue tetap rep-repan, suara gedoran itu tetap ada. Gue gak ngerti itu dari mana. Lanjut, gue cerita tentang konflik di rumah gue nih. Jadi kan tadi gue bilang di rumah gue itu jadi hawanya panas. Orang-orang di rumah gue tuh bawanya marah, kesel, hal-hal sepele aja jadi ribut gitu kan. Nah itu nyokap bokap gue berantem parah tuh. Gue sama adik-adik gue sama kakak gue juga ada aja konfliknya gitu, berantem. Sampai akhirnya suatu ketika nyokap bokap gue udah gak bisa bareng lah. Mereka mutusin buat pisah. Cuman alasan pisahnya itu gue gak bisa kasih tahu kenapa gitu. Intinya ada suatu masalah yang gak bisa diobrolin lagi. Akhirnya nyokap sama bokap gue pisah. Lanjut di situ dari perpisahan nyokap bokap gue mutusin buat cabut dari rumah. Akhirnya yang tinggal di situ gue, bokap, sama 2 adik gue berempat. Karena kakak gue udah nikah kan, udah tinggal sama istrinya. Kita tinggal berempat akhirnya, tetap di kontrakan yang sama. Terus pas nyokap gue cabut dari rumah, makin parah gangguannya. Makhluknya makin aneh-aneh. Dan bukan gue doang, adik gue juga ngeliat, bokap gue juga. Kakak gue yang bahkan cuman kalau ke rumah cuma namu doang gitu ya, juga ngalamin gitu. Adik gue lagi tidur, tiba-tiba bangun. Adik gue yang paling kecil nih ya, dulu adik gue tuh baru-baru masuk TK lah, cewek nih. Dia tidur, dia bangun teriak-teriak. Ada hewan di tempat tidur. Gue panik dong, gue sama bokap ke dalam. Bokap waktu itu posisinya nggak ada, jadi gue sama 2 adik gue doang nih, bertiga. Ada hewan, ada kelabang. Ternyata ada kelabang, gue beneran gede banget itu kelabang. Gue ngeliat di atas tempat tidur. Kan kelabang tuh cepet banget jalannya ya. Terus turun, gue bilang gitu. Gue angkatin kan semua kayak spraynya, bantalnya gitu. Gak ada, hilang. Sampai tempat tidurnya gue angkat. Gue angkat tuh sama adik gue berdua kan lumayan berat kan. Gue angkat, gak ada. Gue gak ngerti apa dia masuk ke sela-sela apa gimana, gue gak paham ya pokoknya. Gak ada, yaudah. Sampai gue gebah-gebahin juga pakai sapu lidi tuh biar keluar, maksudnya kan serem juga dong ada kelabang gitu kan. Bener. Gak ada. Gue taruh lagi, gue rapiin lagi. Udah nih. Gue nggak mikir bahwa itu hal-hal yang teror atau gimana ya. Gue nggak mikir ke situ pokoknya. Gue pikir emang kebetulan ada kelabang aja. Cuman kalau dipikir secara logika, gue tinggal di lantai 2 loh. Itu kelabang dari mana? Iya. Iya kan? Itu. Lanjut nih. Teror lagi nih.
yang menurut gue parah itu, jadi gue tiduran. Lagi-lagi di kasur tempat tidur. Adik gue bilang, banyak banget jarum pentul. Dia bilang gitu, jarum pentul dari mana? Gue bilang, ini nih lihat nih. Jadi kan kasur gue tadi gue bilang kan di bawah gitu. Kalau kita geser gitu kelihatan dong selaknya. Jadi gue geser, ada jarum pentul tuh. Nggak banyak sih, cuman ada beberapa gitu. Karatan. Dari mana nih jarum pentul? Gue bilang gitu. Bahaya nih kalau kita lagi tidur, ketusuk kan lumayan juga ya. Dari mana nih? Gue bilang. Coba lihat cari. Gue sapuin tuh, gue bersihin. Suatu hari nih, gue notice. Gue lagi tiduran, senderan dong tempat tidur. Kayak gini, gue liat ke atas nih. Itu jarum pentul jatuhan. Dari langit-langit. Percaya gak lu? Jarum pentulnya itu jatuhan. Jadi kan kalau langit-langit rumah kan ada selaknya tuh di pinggir-pinggir gitu. Iya. Kebuka kan? Maksudnya nggak yang gede juga. Itu jatuhan dari situ. Wah, gila. Dan itu bukan gue doang yang lihat, adik gue juga ngeliat. Jarum pentul jatuhan. Banyak sih enggak ya, cuman berapa biji. Cuman kan maksudnya pas dia jatuh tuh gue ngeliat kayak, itu apaan? Gue dari bilang. situ datangnya jarum pentul. Terus itu gue sadar setelah beberapa hari gue ngebersihin jarum pentul itu. Baru sadar, kata gue itu apaan? Jatuhan kan? Kok dari situ? Gue bilang. Gue ngomong lah, gue ngadu sama bokap gue nih malamnya. Pak, masa ada jarum pentul? Gue bilang. Logikanya aja, rumah gue emang di lantai 2 nih, tapi kan langsung atap, nggak ada lagi di atas. Iya, nggak ada orang lagi. Nggak ada kontrakan lagi. Dan plafon, di atas plafon ya berarti ya? Iya, langsung genteng gitu. Terus bokap gue bilang, dari mana gitu? Gue ceritalah dari situ. Gue juga cerita soal kelabang kan, gini-gini. Karena menurut gue udah aneh nih. Pertama kelabang, itu gede banget beneran deh. Kelabang gede banget. Terus jarum pentul, itu menurut gue udah nggak masuk akal banget deh jarum pentul dari atas itu. Iya. Siapa yang naro, yang naburin gitu kan? Siapa yang lagi jahit di situ nggak ada kan? Iya. Habis itu gue ceritalah ke bokap. Bokap naik ke atas. Jadi akses naik ke atas itu dari kamar mandi gue. Iya pasti plafon dari kamar mandi. Naiklah dia ke atas ngecek. Bokap gue bilang nggak ada apa-apa. Tapi mukanya nggak menggambarkan bahwa di atas itu nggak ada apa-apa. Kayak gitu. Gak ada apa-apa, udah tidur aja. Gak apa-apa ini mah. Gue bilang, ini soalnya sampai ke tempat tidur loh. Karena gue nemuin beberapa di atas tempat tidur juga. Gue ceritalah ke tante gue. Kebetulan tante gue ini yang tinggal di bawah gue ini satu kantor sama gue. Satu tempat kerjaan. Gue ceritalah sama tante gue. Iya nih di rumah kayak gini. Gue bilang. Karena udah aneh banget. Terus gue rep-repan mulu. Pokoknya gue ceritalah ke tante gue semuanya. Keluh kesah gue di rumah itu gitu. Gue ngerti ada apa nih, gue bilang. Tante gue bilang, ya udah, nih kan gue manggilnya Bibi ya. Bibi ada kenalan, coba deh tanya sama dia gitu. Datanglah nih gue suatu hari ke rumah orang ini. Panggil aja Bunda deh. Gitu, kita panggil dia Bunda. Ngobrol sama dia. Yang anehnya nih, gue nggak pernah cerita soal denah rumah gue ya, bentuk rumah gue kayak gimana gitu ke dia. Gue cuma cerita, iya saya rep-repan, diganggu gini-gini. Ini orang tahu. Ini adanya di lorong. Gue gak pernah cerita soal lorong ke dia. Gue cuma bilang, iya gue rep-repan gitu. Ini adanya di lorong. Terus dia jelasin denah rumah gue detail banget tuh. Di depan ada ini kan. Di ruang tamu ada ini. Terus ada lorong, kamar mandi, dapur, ada kamar. Dijelasin, malah dia yang jelasin ke gue gitu. Padahal gue gak cerita sama dia. Terus gue konsul lah sama dia ngobrol-ngobrol. Dia bilang, ya udah coba diobatin. Coba diruqyah rumahnya gitu kan. Ruqyah. Akhirnya dia ngasih beberapa syarat lah ke gue. Gue awalnya nggak mau cerita nih ke bokap kalau gue tuh berobat gitu maksudnya ke orang. Gue jadi nggak ngomong dulu nih ke bokap, gue main jalan aja sama tante gue gitu. Akhirnya dia ngasih beberapa syarat yang menurut gue kok nggak terlalu susah buat dilakuin gitu ya. Kayak masih jurus ke apa ya, ke agama gue juga. Jadi dia suruh gue sholat jamaah. Oh kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Coba ruqyah rumah secara Islam gitulah, dia bilang kayak gitu. Akhirnya gue pulang nih, dia ngasih syarat gue buat sholat, ngaji, terus baca ayat-ayat yang dia kasih juga gitu kan. Ini baca ini gitu. Gue pulang, ketemu sama bokap, gue cerita, Pak tadi aku ketemu nih sama Bunda gitu kan, cerita gue ngomong. Terus dia suruh gini. Gue pikir bokap gue bakal marah nih kan, ternyata enggak. Dia bilang, jadi kayaknya bokap gue juga udah tahu nih rumah ada apa-apanya gitu kan. Jadi dia nerima aja, yaudah coba kita lakuin, kata dia gitu. Akhirnya kita lakuin lah proses ruqyah ini nih. Tapi jadi kita ngelakuin proses ruqyahnya itu nggak di sembarang hari gitu. Jadi misalkan udah minggu depan tanggal sekian gitu, itu yang netapin si Bunda itu. Oke. Sampailah di hari H ruqyah.
Karena posisinya kan gue berlima ya, kakak gue, bokap, sama dua adik gue sama gue berlima. Terus gue bilang lah ke kakak gue, apa nggak terlalu serem banget? Karena jujur gue takut. Gue bilang apa nggak terlalu serem banget nih kita berlima-limaan doang, mana adik gue masih pada kecil-kecil kan cewek. Akhirnya kakak gue ngajak 2 temennya nih buat bantuin gue yuk, nemenin gitu. Akhirnya nemenin nih di malam itu kita janjian, yaudah ntar temen gue ada nih 2 orang, kan posisinya gue kerja kan waktu itu. Bener temen lu ada? Iya temen gue ada 2 orang, yaudah ntar ditemenin kata kakak gue gitu. Gue kerja, gue pulang kerja, pas gue balik kan gue balik sorean. Mereka lagi pada sholat, ada temen kakak gue juga nih sholat jamaah, bokap gue mimpin kan jadi imam. Terus karena gue ketinggalan kan gue belum sholat maghrib kan, gue sholat lah sendiri. Gue ambil wudhu kayak biasa, gue sholat di kamar karena posisinya yang lagi pada sholat di depan udah pada selesai, lagi ngaji, lagi baca-baca gitulah. Jadi gue kiblatnya kan ngebelakangin jalan ke lorong itu kan, jadi gue lewat aja tuh, gue sholat di kamar sendiri. Gue sholat itu di pintu masuk kamar, karena emang kamarnya nggak begitu gede, jadi begitu pintu gue buka gue sholat di depan situ. Akhir-akhir gue sholat nih di tahiyat akhir, gue mulai nggak fokus nih, gue lagi baca, gue denger suara cewek nangis. Pertama lirih banget suara kayak gitu. Gue denger dari kuping kanan gue nih, kan kuping kanan gue kan ngarahnya ke dapur kan, ke pintu yang gue bilang tadi serelekan itu kan. Gue denger nih, gimana sih orang lagi sholat, lagi baca dia nggak fokus kan denger kayak gitu. Wah gue lanjutin nih, gue baca lagi, makin deket suaranya. Jadi tempo suaranya tuh makin keras, makin deket. Makin ngedeket dia? Makin ngedeket. Tadinya jauh nih suaranya kayak gue denger gitu doang, makin itu bener-bener di kuping kanan gue. Lu bayangin gue lagi sholat, lagi tahiyat akhir, gue sampai nggak berani nengok ke kanan ataupun ke kiri. Ini sumpah gue lemes banget. Posisinya di depan rumah gue lagi rame, lagi pada sholat kan, lagi pada ngaji tadi kan gue bilang. Mereka selesai sholat terus ngaji rame-rame kan. Itu kaki gue lemes banget asli. Gue nggak bisa bangun, gue nggak bisa teriak, gue nggak bisa ngomong apa-apa nih. Jadi kejadian kayak gue rep-repan yang gue bilang itu, gue cuma diem di posisi sholat terakhir gue itu. Makin kenceng tuh, makin di kuping gue sampai gue tuh ngerasain hembusan angin gitu loh di kuping gue. Itu asli, gue ngerasain. Lu tau apa yang gue lakuin? Gue balik badan, maksain diri. Gue nggak bisa jalan, gue nggak bisa bangun, gue ngerangkak ke depan. Wah, gila. Posisinya gue masih pakai mukena. Gue ngerangkak ngelewatin lorong itu, nyamperin bokap gue sama kakak gue sama temen-temennya sama adik gue lagi sholat sambil nangis. Terus bokap gue ngeliat, karena kan posisinya bokap gue lagi mimpin ngaji, jadi dia nyerong duduknya kan. Dia ngeliat gue nangis, gue jadi posisi kan gue ngerangkak, terus gue langsung tiduran gitu loh, karena gue udah nggak kuat. Terus bokap gue ngeliat gue cuman ngangguk-ngangguk. Gue gak ngerti bokap gue kenapa tuh, cuma ngangguk-ngangguk doang. Akhirnya udah, gue pasrah di situ, gue diem, gue gak ngomong apa-apa. Singkat cerita, lanjut nih proses ruqyahnya kan. Jadi di situ kita diharuskan buat baca-baca ayat-ayat yang tadi gue bilang dengan posisi ngelingkar. Merem dong, karena kan nggak, katanya harus merem gitu kan, harus fokus gitu kan. Yeah. Adik gue kan masih kecil ya, yang 2 orang ini kan, yang satu apalagi masih TK. Dia mah ikut-ikut aja gitu, nggak ngerti kan, disuruh ikut kayak gitu, ikut karena kan proses ruqyah itu bukan buat rumah doang, tapi buat kitanya juga gitu. Yeah. Pas proses itu yang gue bilang duduk lingkar itu, merem, gue ngerasain gempa kenceng banget. Sampai gue ngerasain kan, gue pikir gue doang yang gue pusing kali ya, kan kalau orang merem itu kan mungkin gimana sih, kayak halu bagaimana gitu. Gue diem ya, gue rasain kok goyang ya, geter semua gitu. Adik gue megang tangan gue kenceng banget, kayak tadinya biasa jadi kenceng banget tuh. Nangis, adik gue yang paling kecil. Nggak fokus tuh di situ. Gue melek, gue ngeliat dia, gue nengok kan ke adik gue. Posisinya udah nangis, adik gue yang paling kecil udah nangis. Gue udah nggak kuat tuh di situ. Gue bilang sama bokap gue, "Pak, udahan Pak." Gue bilang gitu kan, "Udahan Pak." Gue bilang gue nggak kuat. Bokap gue lanjut. Jadi gue ngomong gitu, bokap gue nggak ngirau itu, dia masih baca ya terus. Terus dapur gue nih, suara, bukan suara aktivitas di dapur orang masak lagi, tapi suara barang-barang jatuhan. Gumprang, air biur, kenceng banget. Semuanya denger. Temen kakak gue yang bukan siapa-siapa dari keluarga gue aja denger gitu. Brang, denger semuanya. Terus gue udah mulai makin gak tahan dong di situ. Gue bilang, "Pak, udah Pak." Gue bilang kayak gitu kan. Itu gue sambil nangis juga. Karena sebelumnya gue habis ngalamin yang cewek nangis itu kan. Iya. Gue ngalamin lagi yang itu kenceng suara di dapur sama di kamar mandi. Jadi kayak air tuh ditumpah-tumpahin. Terus perabotan di dapur gue tuh kayak dijatuh-jatuhin. Jadi rame banget di dapur tuh, suaranya rame banget. Pas lagi proses ruqyah itu. Akhirnya
Bokap gue udahan tuh, gue gak ngerti itu selesai apa enggak. Pokoknya bokap gue udah selesai, bangun, langsung lari bokap gue sama kakak gue ke dapur, ngebuka. Gue pikir gue doang kan yang denger suara tadi tuh, suara gombrong-gombrong itu. Ternyata semua juga denger. Bersih. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Dapur gue rapi-rapi aja. Padahal itu suara kayak berisik Kenceng banget, semuanya denger. Itu prosesnya malam kan. Kalau jam 12 malam mau ke jam 1, setengah 1. Gila sih. Jadi dari posisi gue tadi sholat maghrib itu sempat break. Jadi keluarga gue tetap sambil ngobrol-ngobrol gitu, nunggu jam. Kan posisinya dibilang di situ bokap gue nggak boleh tidur karena kan yang orang ruqyah bokap gue kan. Bokap gue nggak boleh tidur tuh, adik gue sempat tidur di situ. Jadi pas proses kita bangunin kayak ayo gitu. Tuh pas ke dapur kakak gue sama bokap gue kan lari, gak ada apa-apa. Terus kakak gue bilang, lu tadi denger gak sih? Iya gue denger, gue bilang. Rame banget kan? Iya rame banget, gue bilang. Itu kayak gue juga ekspektasi gue setelah denger suara itu pasti dapur gue berantakan. Iya dong. Pasti wajan gue di mana-mana, baskom gue, piring gitu kan. Udah basah juga ada suara Iya, air kan. iya. Tapi pas ke dapur bersih. Bahkan keran air aja nggak nyala. Itu aneh banget. Itu semuanya denger. Setelah itu lanjut proses selanjutnya kan, masih di malam yang sama. Tadi kan gue bilang bokap gue suruh nyari barang-barang yang apa sih, serabut, kelapa gitu-gitu. Gue nggak ngerti itu, gue lupa juga. Ternyata itu kan dibawa pas bokap gue ngaji tadi. Dan itu harus disebar di loteng rumah gue. Di situ gue curiga. Waktu yang jarum pentul itu kan arahnya dari loteng. Kata bokap gue nggak ada apa-apa kan? Enggak ada apa-apa, udah santai aja kata bokap gue gitu. Tapi kok pas ruqyah ini, si benda ini kok harus ditabur di loteng. Bertanya-tanya dong gue, sebenarnya ada apa sih gitu di atas tuh gitu. Tapi gue pada situ gue nggak nanya, gue kayak udah ikutin aja dah, gue udah capek juga gitu kan seharian itu, gue kerja malam langsung ngelakuin itu. Terus bokap gue naik ke atap sama kakak gue, naik berisik di atas. Jadi kan gue tetap di ruang tamu nih sama 2 teman kakak gue itu, sama adik-adik gue juga nungguin. Emang bokap gue juga nyuruh nggak boleh ke dapur, tunggu aja di depan gitu. Berisik tuh di atas, gubruk, kayak orang apa ya? Kayak orang berantem. Iya. Gubruk gitu. Gue sampai dalam hati, ini bokap gue ngapain sih di atas? Gue ngerinya jebol. Iya benar. Ya kan? Gue ngeri jebol jatuh gitu kan, kayak bahaya juga buat bokap gue. Terus gue mau nyamperin ke dapur juga, kata bokap gue nggak boleh. Ya udah gue tungguin. Lama tuh lumayan. Ada 20 menit kali bokap gue. Lama gue denger bruk di atas. Udah bokap gue turun, tangannya baret-baret. Panjang, merah-merah, kesini ke muka. Wah. Sumpah. Ke muka juga? Iya. Kesini, pokoknya di muka. Jadi kayak dicakarin kucing tuh nggak? Sini, ini baret-baret semua tangannya. Gue tanya dong, lah kenapa? Ada apaan di atas? Apa-apa, kata bokap gue gitu. Gue pikir bokap gue naik sama kakak gue ke atas. Ternyata enggak, kakak gue nunggu di bawah, di kamar mandi. Megangin tangga. Jadi yang naik ke atas tuh bokap gue. Sendirian ya? Iya, gue bilang bapak gue ngapain di atas, turun-turun tangannya baret-baret semua. Sampai ke muka-muka, itu beneran. Kayak cakaran-cakaran gitu banyak banget. Ngapain pak, gini. Gak apa-apa udah, kata bokap gue gitu. Udah nih. Besoknya gue kerja kan, ketemu lah sama tante gue. Tante gue tahu kan gue berobat yang ke si bunda itu. Dan dia juga tahu malam itu gue mau ngelakuin ruqyah. Gue cerita lah sama tante gue. Iya semalam aku gini. Kata tante gue gini. Oh iya semalam kamu ruqyah ya? Kata tante gue gitu kan. Iya, Bibi lupa tahu, pantesan. Kata tante gue gini. Kamu tahu nggak Bibi kebangun jam 2 malam nyium bau bangke satu rumah. Sampai dia bangunin suaminya. Kayak dia bangunin, ya. Coba deh cium bau apa ini, kata dia gitu. Jadi senyenyak-nyenyaknya orang tidur nih nyium bau bangke sampai kebangun. Terus dia ngecek ke dapur nggak ada apa-apa. Bau banget, bau busuk, kata dia gitu. Itu semalaman, sampai dia tuh nggak bisa tidur. Jadi dia tahu kan gue mau ruqyah, cuman dia lupa kalau malam itu gue ngelakuin ruqyahnya. Oke. Gitu. Terus Dia tante baru ngeh. Terus tante gue bilang, apa karena kamu ruqyah itu ya, kata dia. Di rumah Bibi bau banget kan, tante gue rumahnya di bawah gue kan. Rumah Bibi bau banget bangke, kata dia. Sampai Bibi tuh kebangun gak bisa tidur lagi. Terus gue tanya, tapi denger suara rame-rame gitu gak? Kalau rame-rame sih gak denger, cuman bau aja, bau bangke campur bau amis, kata dia gitu. Sampai dia gak bisa tidur bangunin suaminya. Berarti dia gak denger suara yang berisik denger, di dapur itu ya? Gak denger. Padahal tuh suaranya keras banget loh. Keras banget, logikanya tetangga gue juga harusnya denger dong. Ah ya harusnya. Harusnya dong, harusnya besok paginya gue ditegur dong. Semalam ada apa sih rame banget di rumah gitu dong. Iya. Gak ada yang negur. Kayak lagi lempar-lemparan bareng apa segala macam kan. Iya, gak ada yang denger, gak ada yang nanya juga. Harusnya nanya dong.
Kayak tante gue juga harus nanya tuh rame banget di rumah, enggak. Tante gue bilang nggak denger suara apa-apa. Cuma nyium bau bangke aja. Gitu. Malamnya gue denger bokap gue lagi ngobrol sama kakak gue. Ngobrolin masalah ruqyah malam. Kita nggak tahu tuh berhasil apa enggak. Tapi suara gedoran itu masih ada. Masih? Belum hilang ya? Masih. Dar masih ada. Kayaknya nggak hilang deh. Jadi ternyata di atas plafon rumah gue itu ada genderuwo. Setengah badan. Jadi cuma dari pinggang ke atas. Tangannya gede banget, panjang banget. Ini bokap gue yang cerita nih. Makanya kenapa bokap gue garet-garet tangannya. Oh, karena itu. Jadi pas bokap gue ngelempar si benda yang tadi gue bilang itu, yang ruqyah, tuh dia ngelawan bokap gue, jadi kayak ngerauk-rauk bokap gue itu. Itu. Terus bokap gue bilang, sampai si barang itu habis disebarin pun dia nggak pergi. Tetap ada. Tapi bokap gue capek. Lemes. Akhirnya bokap gue nyerah turun ke bawah. Jadi bokap gue nggak tahu itu sebenarnya berhasil atau enggak. Iya. Kayak gitu. Gangguan masih ada setiap hari. Masih. Si perempuan lidah panjang masih, bahkan lebih brutal lagi nunjukin ke gue. Gimana? Gue nanya kan ke bokap gue ya, pernah gak sih ditunjukin sama ini? Gue bilang, ada, udah cuekin aja. Bokap gue tuh santai banget orangnya. Ada, udah cuekin aja, kata bokap gue. Kakak gue ada, ya udah diemin aja. Adik gue nggak ngerti sih, gue nggak nanya juga karena masih kecil ya adik gue. Kalau dia sih mungkin diganggu-ganggu gitu, cuman mungkin nggak parah kali ya, gue nggak ngerti deh karena gue nggak pernah nanya nih. Ada nih satu kejadian si lidah panjang ini. Lagi-lagi gue pulang kerja nih, mandi ceritanya, mandi. Terus pintu kamar mandi gue diketok, tok. Gue pikir adik gue kali ya, gue matiin keran kan karena berisik kan. Ya, gue bilang gitu. Kenapa dek? Gue bilang. Gak ada nyaut nih. Apa sih? Kata gue, ganggu banget orang lagi mandi. Gue mandi lagi lanjut kan. Gue lanjut mandi. Gedor lagi. Tok. Terus apa sih? Gue bilang. Gue buka dong. Gak ada orang. Gue tutup lagi. Gue mandi lagi. Ini berasa banget asli. Kan gue mandi keramas dong. Rambut gue disisir dari belakang. Kayak gitu. Jadi pas gue lagi guyur pala, gue ngerasa ada orang yang giniin pala gue dan rambut gue gitu. Tuh rambut gue panjang bang segini. Kayak gue kaget doang, gue kayak langsung nengok. Apaan nih kata gue. Buru-buru nih gue. Nih gue merinding. Buru-buru nih gue. Posisinya adik gue lagi pada main di bawah. Jadi di bawah tuh rame bocah gitu. Bokap gue belum balik gawe. Gue kelarin mandi, gue ke kamar, tutup pintu pakai baju. Pintu kamar diketok. Tok. Karena sebelumnya gue udah ngalamin di kamar mandi, gue nggak percaya nih. Anjir apaan sih kata gue. Gue kelarin deh tuh pakai baju, gue keluar kamar, bener nggak ada orang. Pintu depan gue posisinya ketutup karena gue tahu adik gue lagi main di bawah, nggak ada orang di rumah. Kan gue lantai 2 kan. Akhirnya gue ke bunda, balik lagi lah sama bokap gue nih, nggak sama tante. Gue konsultasi lagi lah, kok ini nggak berubah ya? Gue bilang, emang agak sedikit mereda dari proses ruqyah itu. Apa ya, gue nggak setiap hari, gue udah nggak pernah lagi rep-repan. Oke. Jadi temponya nggak sesering sebelumnya. Ada gini ya, jadi setelah ruqyah itu dilakukan emang nggak hilang full, tapi mendingan lah. Mendingan dari yang gue rep-repan udah nggak terlalu sering. Terus gue juga nggak sering lihat penampakan, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Gue bilang, gue cerita lagi lah ke bunda, gue minta solusi ini harus gimana ya. Gue bilang kok nggak ada apa ya, nggak hilang gitu loh. Dia bilang, ya kamu sering-seringin aja deh kayak mendekatkan diri ke Tuhan kayak gitu-gitu. Balik lagi ke situ lah, dia selalu mencoba buat bikin gue tenang kali ya dengan kata-kata gitu. Ya coba aja kamu jangan terlalu kalau lagi diganggu atau apa jangan terlalu dibawa perasaan gitu. Santai aja. Awalnya kan gue stres banget. Kayak sampai tempat kerja aja gue pusing mikirin di rumah. Kayak setiap gue pulang kerja gue nanti di rumah apa lagi ya? Nanti rumah ada apa lagi ya? Nanti malam gue tidur diapain lagi ya? Kayak gitu. Saking gue takut gitu. Kadang gue nggak pengen pulang, tapi gue kasihin adik gue kan gak ada yang nemenin kalau tidur kayak gitu. Akhirnya setelah proses gue konsul, si bunda nyuruh buat ruqyah kedua. Ruqyah kedua? Jadi masuklah ke ruqyah kedua nih. Cuman ruqyah kedua ini nggak seribet yang pertama. Jadi cuman bebacaan aja. Dan itu pun bokap gue doang yang lakuin. Jadi kayak anak-anaknya gak usah ikutan lah gitu. Jadi gue gak ngerti nih pembicaraan antara bokap gue sama si bunda ini apa. Karena waktu itu gue sebenarnya gak ikut waktu dia. Gue ikut ke lokasi, ke rumah si bunda ini. Cuman waktu dia ngobrol gue gak diperbolehkan masuk gitu. Jadi cuman si bunda sama si bokap gue ini yang
nanti ngelakuinnya ngapain aja gitu. Jadi gue nggak tahu. Akhirnya bokap gue ngelakuin ruqyah kedua, posisinya malam juga, tapi dia posisi sholat aja, bacaan. Gue nggak ngerti sih apa yang dia lakuin, cuma gitu doang sih. Dan gue tidur waktu malam itu. Jadi gue nggak ngerasain apa-apa, nggak tahu juga ada apa-apa. Setelah proses ruqyah kedua tuh nggak ada perubahan juga. Tetap aja, tetap suara gedoran itu ada, tetap teror-teror juga ada. Cuman emang yang agak mendingan rep-repan gue sih. Gue udah nggak begitu ngalamin soal rep-repan ini ya. Cuman si penampakan itu masih tetap ada ya. Si genderuwo ini masih ada. Karena pas abis proses ruqyah kedua ini, loteng rumah gue tuh berisik. Sebelumnya nggak pernah ada suara kan. Suara itu selalu ada di dapur sama kamar mandi. Tapi setelah proses ruqyah kedua, di atas berisik. Oke. Kayak ada suara orang-orang lari, brur gitu. Gila, itu di atas. plafon ada orang lari. Tapi gue masih mikir positif thinking aja nih. Sampai saat itu gue mikir kucing kali. Bener. Bisa jadi dong. Bisa jadi dong kucing. Iya dong, kucing ini mah. Tapi kan sebelumnya nggak pernah ada. Dari awal gue pindah ke situ pun gue nggak pernah ada suara di loteng. Kayak gitu, pokoknya suara itu pas abis ruqyah kedua. Gue ngobrol lagi lah sama bokap. Gimana sih, gue bilang. Gak ada perubahan nih, karena gue capek. Gue bilang gitu. Ini udah ganggu bukan ke apa ya, bukan ganggu kondisi di rumah aja, tapi gue kerja juga udah nggak fokus. Gue bilang gue capek tiap malam, tiap mau pulang ke rumah gue takut. Gue bilang gitu kan. Terus kita juga, gue ngobrol gitu aja nih sama bokap, berantem. Jadi bawaannya marah-marah mulu. Hawanya nggak enak di sini. Gue berantem mulu sama bokap gue. Sampai akhirnya bokap gue bilang, cabut aja lah dari rumah ini. Pindah aja dari rumah ini. Karena mau diobatin kayak apapun juga gak akan pernah bisa lepas. Oke. Gitu. Karena yang sakit ini bukan rumahnya, tapi kita. Bokap bilang gitu. Gue masih gak ngerti nih. Kayak, gue pikir emang rumahnya aja ada setannya gitu kan. Nih rumah emang sial aja nih rumah nih gue tempatin gitu. Ternyata enggak. Kitanya, kata bokap gitu. Mau kita ruqyah beratus-ratus kali pun gak akan ada berubahnya. Karena kitanya yang sakit. Mau kita pindah kemana pun juga sebenarnya gak akan pernah bisa hilang, kata bokap gitu. Tetap ikut. Cuman seenggaknya kita bisa lebih lepas lah. Akhirnya kita mutusin buat pindah. Dari situ teror gak selesai. Masih ada. Sekalipun udah pindah? Udah pindah. Dan gue sampai detik ini pun gue pindah tuh udah 3 kali. Wah gila sih. Masih ada. Terus. Gak berhenti. Cuman memang gak separah sebelum gue pindah. Gitu. Gak separah dulu gitu. Dulu tuh emang parah banget. Sekarang masih bisa gue tanganin lah. Maksudnya kayak, karena mungkin udah biasa juga ya. Jadi gue kayak ya udahlah gitu. Kalau dulu emang parah banget. Jadi pas gue pindah itu, akhirnya terungkap lah semua nih. Sebenarnya ada apa sih di rumah itu? Sebenarnya kenapa sih kita ini gitu? Sebenarnya kita itu selama ini digangguin sama apa sih gitu? Ternyata alasan kenapa nyokap sama bokap gue pisah juga ada hubungannya sama si makhluk-makhluk ini. Oke. Jadi si makhluk ini emang ditugasin sama seseorang buat bikin keluarga kita tuh berantakan. Buat nyokap gue sama bokap gue pisah, buat gue sama adik-adik gue sama kakak gue ditinggalin sama keluarga gue dan kita mati kelaparan. Tujuannya itu. Jadi sebenarnya dari pas gue berobat pertama ke si bunda ini, dia jelasin bahwa di rumah ini memang ada yang begitu-gitu. Tapi sifatnya mereka ya biasa aja, nggak punya kekuatan. Tapi karena suatu hari ditaruh nih sama seseorang, ada orang yang naruh nih sesuatu hal di rumah ini. Jadi si makhluk-makhluk di rumah ini jadi bangkit gitu loh. Jadi kayak, dia digangguin nih, kita gangguin juga. Ikut-ikutan. Kayak gitu. Akhirnya, gue tahu nih, asal mula gedoran di dinding itu apa. Gue tahu. Jadi, orang yang naruh makhluk itu di rumah gue, setiap kali dia gedor dinding, itu artinya dia ngebangunin makhluk yang di rumah gue buat ganggu. Makanya lu sadar nggak? Kalau dari tadi gue cerita, gue selalu bilang kejadian itu setelah habis asar sampai malam, sampai pagi lagi. Karena gue dengar suara gedoran itu dari habis asar
sekitar jam 3:30 gitu, sama mau maghrib. Berarti tetangga lu ya? Iya. Wah, anjir. Jadi suara gedoran itu emang dia gedor kayak duh, peringatin buat makhluk-makhluk yang dia taruh di rumah gua supaya ayo gangguin lagi. Anjir. Gitu. Jadi tetangga lu ini siapa sebenarnya? Ada orang yang sebenarnya gua nggak kenal deket juga. Terus? Sebenarnya nyokap gue yang deket sama dia. Oke. Tapi ada satu hal yang bikin dia itu ada masalah lah sama nyokap gue. Cewek cowok nih tetangga lu? Suami istri. Suami istri juga? Punya anak 1. Gitu. Dia nggak suka sama nyokap gue. Akhirnya yang tadinya deket nih ngobrol, namanya ibu-ibu gimana sih di rumah gitu kan pasti kalau sore ngobrol gitu kan nimbrung. Ini nggak pernah nyokap gue. Dan dia juga kalau ada nyokap gue dicabut, kalau nyokap gue ngeliat dia nyokap gue cabut gitu. Anjir, ada masalah nih. Nah, berantem gue nggak ngerti, pokoknya berantem mulai terjadi tuh aneh-aneh di rumah gue itu tadi yang gue ceritain. Terus lu inget nggak yang gue bilang proses ruqyah pertama mulai agak adem nih. Iya. Terus rame lagi. Sebenarnya ada satu kejanggalan. Pas abis proses ruqyah pertama kan rumah gue udah mulai adem nih. Gak lama dari proses ruqyah pertama si tetangga gue ini pulang kampung dong. Anaknya sekolah nih padahal. Tapi dia pulang kampung berminggu-minggu. Kenapa tuh? Ya gue gak tahu. Gue gak ngerti. Tapi pas dia balik lagi kan gue tahu dong dia pulang kampung karena dia nggak ada. Kan tiap hari gue ngelewatin rumah dia kan. Dia nggak ada gitu. Pas dia balik lagi pun gue juga oh dia udah balik gitu kan. Dan pas abis dia pulang lagi ke Jakarta gitu, abis dia pulang kampung, di rumah gue rame lagi. Gue gak ngerti apakah dia ngilmunya di sana, bagaimana gue nggak paham ya. Terus habis itu si makhluk ini yang ditaruh di rumah gue itu dia bener-bener niat banget. Karena dia ambil dari sebuah pantai yang gak bisa gue sebutin juga pantainya ya. Ingat si cewek yang lidah panjang? Itu dia salah satu prajurit di pantai itu. Prajurit terkuat di pantai itu. Si genderuwonya juga. Jadi masih satu rumpun nih si genderuwo sama si cewek ini, si lidah panjang itu. Sengaja diambil dari laut itu, ngorbanin pakai darahnya dia sendiri. Darah si tetangga gue ini. Ini yang gue dapat ya dari cerita si bunda nih ya. Terus ditaruh di rumah gue. Ya tujuannya itu. Oke. Gitu. Anjir. Ternyata udah terungkap semua nih. Udah terungkap. Dan mungkin dari cerita lu nih udah lengkap banget, udah detail banget. Yang gue masih nggak tahu nih, tetangga lu nih gimana cara masangnya di rumah lu nih gimana? Dia ada trik-trik tertentu kah? Apakah biasanya kan naruh tanah kuburan, naruh apa kayak, terus nebar apa di depan rumah lu? Nah, itu gimana? Dengan metode apa? Lu ini gue nggak? nggak tahu. Nggak tahu. Cuman waktu pas proses ruqyah kedua, bokap gue disuruh nyari 7 benda yang seharusnya nggak ada di rumah gue. Oke. Karena, 6 benda itu ketemu, tapi yang 1 nggak ketemu sampai sekarang. Apa aja tuh 6 bendanya? Gue nggak bisa sebut. Nggak bisa sebut. Nggak bisa sebut. Tapi benda-benda biasa aja gitu sebenarnya. Aneh. Hah? Aneh. Benda aneh. Benda aneh. Bukan Gue sebut benda salah satu deh. Jadi depan rumah gue itu ada pot tanaman. Karena nyokap gue seneng banget tanam-tanam kan. Yeah. Bahkan nyokap gue udah cabut juga itu tetap ada. Karena kan gue urus gitu. Pot tanaman lumayan banyak. Nah, waktu kita nyari 7 benda itu, jadi kan kita mau pindahan kan. Bokap gue terus bilang, yaudah kita sekalian nyari 7 benda ini karena kan kita mau pindahan gitu. Ketemulah dong di salah satu pot tanaman ada tulang benulang. Yang gue nggak tahu tuh tulang benulang apaan. Kalau dibilang hewan, gue nggak tahu itu hewan apa. Kecil ya? Kecil, tapi nggak dibungkus juga kan. Biasanya kalau orang-orang nggak dibungkus kain, itu nggak. Jadi tanam aja. Udah. Sisanya kan 7 barang ya. 1 si tulang tadi. Yang 5 ini adanya di dalam rumah gue. Nah yang 1 ini nggak ketemu sampai sekarang. Tapi tetangga lu ini pernah masuk rumah nggak? Nggak. Nggak pernah? Nggak pernah. Dari mana ya? Nggak ngerti. Lah logikanya ya jarum pentul aja dari mana? 7 benda ini nggak termasuk jarum pentul. 6 barang ini ketemu, yang 1 nggak ketemu sampai sekarang. sekarang. Plafon kalian nggak nyatu ya? Plafon nggak nyatu ya? Nggak. Nggak kan Nggak, bisa kan? Ada tembok kan pasti di atas plafon pun. Nggak yang nyatu. Nggak mungkin dia bisa nyelinap ya? Ya. Nggak ngerti itu dari mana dia naruhnya. Oke, nggak nyampe pikiran skeptis gue. Gue pun sampai sekarang kayak nggak ngerti. Iya. Jadi kalau ditanya sampai sekarang lu percaya? Nggak percaya sebenarnya.
Karena nggak tahu caranya Nggak gimana. tahu, tapi gue ngalamin. Tapi ada. Tapi ya. gue ngalamin. Iya. Dan bukan gue doang, tapi keluarga gue semua ngalamin. Oke, dan itu dia yang masih jadi misteri ya sampai sekarang ya, cerita begini nih. Gitu. Tapi sampai sekarang maksudnya nggak ada yang di tempat baru nih, kontrakan baru nggak ada yang sampai ganggunya tuh parah banget, nggak ada yang ngebahayain ya? Nggak ada ya untungnya. Nggak ada untungnya. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai amit-amit. Oke Kak Vita, ini yang terakhir yang mau gue tanyain mungkin ya. Tadi kan gue nanya sebelumnya nih, kan itu udah 3 kali pindah nih sampai sekarang. 3 kali. Udah 3 kali pindah ya. Kenapa tuh kalau kejadiannya emangnya gitu-gitu aja, kenapa nggak coba bertahan? Kenapa lu pindah sampai 3 kali nih sekarang? Ya karena gini nih, emang kejadiannya gitu-gitu aja, berulang-ulang kali doang. Apa ya, berulang-ulang terus kayak gitu. Cuman gue sama bokap gue selalu mikir, mungkin kalau kita pindah ke sini bisa lebih baik. Mungkin bisa lebih baik. Gitu. Mas yang mencoba berharap terus ya. Jadi ya mungkin kayaknya kalau pindah bisa deh nih hilang nih kejadian kayak gini. Selalu kayak gitu. Karena apa ya, dari semenjak kejadian itu terus terang aja ya, ngaruh banget ke ekonomi keluarga, ke karir gue, ke kerjaan, ke emosi gue juga. Makanya gue selalu konsulkan, maksudnya gue ngobrol lah sama bokap, rembukan gitu. Ini gimana ya gitu. Apa kita coba pindah lagi? Dan bokap gue tuh orang yang percaya gini loh. Kayaknya rumah ini juga nggak bagus deh gitu. Jadi gue mau ngikut aja. Padahal dari awal emang lu udah tahu sebenarnya bukan rumahnya. Kayak rumah ini juga nggak bagus deh. Coba cari lagi gitu. Kayak gitu. Makanya sampai 3 kali pindah. Biasanya berapa paling lama? Paling lama berapa kalau sekarang? Berapa lama? Paling sebentar deh. Paling sebentar setahun lah. Nggak pernah lebih cepat ya? Setahun doang ya, sebentar pindah. Setahun pindah. Nah itu tadi cerita dari Kak Vita ya tentang kontrakan angker di daerah Jakarta Timur. Buat sahabat lonceng yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian mau nanya-nanya langsung nih sama Kak Vitanya, itu bisa banget tanya ke IG-nya, bisa ya Kak ya? Iya bisa. Itu IG Kak Vita di mana Kak? Boleh kasih tau nggak sama sahabat lonceng? Kak Vita.Resiana. Kak Vita.Resiana. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Kak Vita nih. Udah datang ke studio Lonceng Misteri. Kebetulan ini studio baru, jadi Kak Vita nih yang perdana syuting di sini ya. Ini studionya juga sebenarnya masih 70% loh. Belum selesai bener-bener. Dan Kak Vita yang pertama datang ke sini, luar biasa ya. Thank you banget lo Kak udah mau datang ke Bekasi. Dan ya buat sahabat lonceng nih yang pengen jadi narasumber juga, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita, itu nanti bakal mengarah ke WA admin kita. Ya akhir kata gua Gilang Ahaditya izin pamit. Kak Vita juga izin pamit. Bye bye.